Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ana Adam. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tes kemampuan bidang rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Sekarang ini BUMN kan sedang ada rekrutmen. Sudah ada 2 tahap yang dilewatin, yaitu tes administrasi, kemudian tes kemampuan dasar. Untuk teman-teman yang lolos tes kemampuan dasar, saya ucapkan selamat. Kemudian mari mempersiapkan diri untuk tes kemampuan bidang ini atau tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini meliputi tes kemampuan bidang, wawancara, dan MCU. Di tahap ketiga ini akan diadakan pada tanggal 12 sampai 25 Juni 2022. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang di channel Ana Adam, boleh subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Video ini sifatnya adalah sharing, yaitu berbagi pengalaman mengenai tahapan rekrutmen BUMN di tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita disclaimer dulu ya. Yang pertama, sebenarnya hanya panitia rekrutmen bersama FHCI BUMN tahun 2022 ini yang tahu persis akan seperti apa bentuk tesnya, bagaimana materinya, apa yang diujikan, dan lain sebagainya. Yang bisa kita lakukan di sini sebagai orang yang sedang mempersiapkan diri adalah untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, TKB ini nanti akan sangat bervariasi dari berbagai instansi dan posisi yang dilamar, karena kita tidak bisa menyamakan kemampuan bidang orang yang bekerja di bidang HR misalnya contohnya dengan orang yang bekerja di bidang engineering atau manajemen atau finance seperti itu. Jadi materi dari tes kemampuan bidang ini bisa saja sangat bervariasi tergantung dari posisi yang dilamar dan BUMN yang dilamar. Yang ketiga, materi dalam video ini adalah hasil riset. Pertama, sumbernya adalah dari pengalaman pribadi, kemudian yang kedua adalah dari teman-teman yang bekerja di berbagai bidang di BUMN. Yang saya kumpulkan di sini adalah yang pertama dari rekrutmen BUMN di bidang perbankan, kemudian yang kedua adalah rekrutmen BUMN di bidang konstruksi, kemudian yang ketiga adalah rekrutmen BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi digital. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu dari BUMN perbankan untuk posisi manajemen trainee atau development program. Nah, untuk BUMN bidang perbankan ini tesnya adalah TKB-nya yaitu berupa FGD atau Focus Group Discussion. Nanti peserta akan diberikan studi kasus, kemudian disuruh untuk mendiskusikannya dalam kelompok. Nah, studi kasus ini biasanya adalah kasus yang nyata atau bukan kasus yang fiktif, yaitu misalnya Indonesia sedang mengalami seperti ini, krisis seperti ini, ada permasalahan A, B, C, D, kemudian bagaimana untuk menyelesaikannya, misalnya apa solusi-solusi yang bisa kamu tawarkan, atau misalnya analisis apa yang bisa kamu tawarkan seperti itu. Kemudian nanti peserta akan diminta untuk presentasi satu persatu. Ini bisa jadi iya atau bisa jadi cuman salah satu orang saja dari perwakilan kelompoknya untuk berpresentasi. Kemudian setiap dari presentasi akan ditanyakan lebih lanjut mengenai pengetahuan sesuai bidang yang dilamar dan juga pengetahuan secara umum. Karena untuk posisi manajemen trainee ini biasanya latar belakang pendidikannya itu beraneka ragam. Jadi ada berbagai disiplin ilmu, namun tetap akan mengerucut kepada bidang yang sedang dilamar tersebut. Maksudnya posisi yang dilamar ya. Itu untuk posisi manajemen trainee. Kemudian ada juga yang di posisi perbankan untuk bidang investment, FGD-nya juga hampir sama, TKB-nya juga hampir sama melalui proses FGD seperti itu. Nah, setelah proses FGD nanti akan ada wawancara panel atau diwawancara oleh beberapa orang sekaligus. Untuk wawancara panel ini nanti kita akan bahas terpisah di video yang lain ya. Namun intinya adalah untuk BUMN di bidang perbankan ini besar kemungkinan untuk TKB-nya adalah dalam bentuk FGD. Kedua adalah untuk BUMN di bidang konstruksi untuk posisi manajemen trainee baik yang fresh graduate maupun post graduate. Nah, TKB-nya untuk bidang konstruksi ini berupa ada 2 hari ya. Pertama adalah untuk assessment day, yang kedua adalah FGD serta depth interview. Untuk assessment day, teman-teman bisa melihat video saya di playlist Psikotes BUMN by PPM Management. PPM Management ini adalah salah satu provider yang banyak
banyak dipakai oleh beberapa BUMN, namun tidak menutup kemungkinan providernya yang lain, namun muatan tesnya seharusnya hampir sama. Kemudian untuk FGD-nya, untuk rekrutmen BUMN bidang konstruksi ini, itu berupa studi kasus-kasus unik, misalnya kasus di sebuah negara fiksi, kemudian kasus-kasus terdampar di laut atau terdampar di bulan, dan kita disuruh untuk ngesortir 10 peralatan terpenting, dari yang terpenting sampai yang paling nggak penting untuk dibawa dalam misi penyelamatan. Kemudian untuk didiskusikan dan diambil kesimpulan dan bisa dipresentasikan atau tidak ya. Maksudnya bisa presentasi atau enggak presentasi itu yang akan dinilai di sini adalah FGD-nya. Setelah FGD akan ada depth interview dengan psikolog one on one alias satu persatu untuk membahas lebih lanjut hasil dari assessment day dan FGD. Dan biasanya untuk depth interview ini akan ditanya lebih jauh tentang kepribadian, tentang pemikiran kita, kemudian kebiasaan 2 tahun terakhir, bagaimana menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Dari sumber yang ketiga, yaitu untuk BUMN telekomunikasi atau digital, TKB-nya yaitu berupa sama dengan BUMN bidang konstruksi, yaitu akan ada assessment day, kemudian dilanjutkan dengan FGD dan depth interview. Nah, khusus untuk yang telekomunikasi ini, kita perlu banyak mencari pengetahuan terkait bidang yang dilamar supaya tidak gugup ya saat interview. Ya, maksudnya untuk bidang yang lain juga sama. Kita harus mencari banyak-banyak informasi mengenai perusahaan yang dilamar atau BUMN yang kita lamar, kemudian untuk posisi yang dilamar. Kayak misalnya teman-teman mendaftar untuk posisi project engineer misalnya, teman-teman harus memahami apa saja tugas dan fungsi project engineer, kemudian untuk perusahaan yang dimaksud proyeknya lagi ada di mana saja sih, memperluas pengetahuan kita tentang itu. Jadi recruiter atau nanti panel atau user yang menginterview juga tahu bahwa orang ini selain memiliki kemampuan, keahlian juga berpengetahuan. Oke, demikian video singkat dari saya tentang tes TKB BUMN 2022. Ini sifatnya adalah sharing dari pengalaman yang sudah-sudah. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari-cari bagaimana sih, seperti apa sih gambaran tes TKB di BUMN itu, bagaimana gambarannya, bagaimana menghadapi dan menyikapinya. Jadi, good luck untuk yang mau tes di TKB, wawancara dan MCU. Semoga berhasil. Buat yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.